menyaksikan channel Banera. Kali ini kami hadir dengan sesuatu yang agak berbeda. Kalau sebelum-sebelum kita seringkali hadir dengan topik yang cukup menguji adrenalin atau cukup menguras energi untuk kita berpikir tentang, terutama tentang berbagai macam peristiwa sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tapi kali ini kami hadir dengan hal yang berbeda. Kami ingin menyampaikan kepada teman-teman semua tentang bagaimana perjalanan hidup kami di 2021 yang akan mesti kami sampaikan pada malam hari ini. Tapi begini, ada hal penting kenapa kami sampaikan. Pertimbangannya begini, setiap peristiwa ada latar belakang peristiwa itu, kemudian muncul kepada peristiwanya. Dari peristiwa itu nanti muncul dia punya poin penting, pesan di balik itu. Sehingga saya merasa bahwa pesan ini yang mesti nanti kita cover sebagai sebuah poin yang harus kita terima. Bukan hanya kita bertiga, nanti termasuk juga teman-teman yang menyaksikan channel Banera. Jadi saya rasa ini penting. Iya, teman-teman. Karena ya kan begini, soal refleksi ini kan soal apa ya, mencoba untuk kilas balik lah, refleksi. Kita melihat kembali ke belakang tentunya dengan satu harapan, yaitu harapan yang baik untuk ke depan, kan gitu. Melihat ke belakang tentu untuk tujuan ke depan, gitu, prospeknya ke depan. Jadi soal kilas balik ini sebentar saya dan teman-teman kita bertiga sampaikan pada teman-teman yang menyaksikan channel Banera ini tentang bagaimana sejarah perjalanan hidup kita di 2021. Karena ini 2022, kita wajib untuk menyampaikan itu. Dan nanti teman-teman yang menyaksikan jangan lupa untuk berikan komentar, curhatkan perjalanan kisah Anda di 2021 di kolom komentar. Dan ya paling satu harapan kami, teman-teman memberikan share sebanyaknya peristiwa atau video-video pada tema ini. Dan pada kesempatan ini ada dua teman saya untuk menceritakan pengalamannya. Mulai dari mana? Kiri kanan? Sekarang saya. Oke, silakan saja. Sarjana. Habis itu nanti, iya, habis itu nanti kita susun lah ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Baik, sahabat channel Banera kapan dan dimanapun, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year. Sebelum tanggal 1 Januari 2022 ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita siapkan dalam rangka menyongsong tahun 2022, yang tentunya di kegiatan atau persiapan yang disiapkan itu bukan tanpa alasan. Yang pasti persiapan itu dengan alasan bahwa semoga dengan kita menyongsong tahun 2022, hal-hal atau harapan-harapan serba baru. Artinya hal-hal yang tidak baik di tahun 2021 ya jangan dibawa di tahun 2022, dan hal-hal yang baik di tahun 2021 ya kita bawa di tahun 2022. Dan mungkin harapannya seperti itu ya. Dan yang pasti dengan kita melihat perkembangan teknologi saat ini, perkembangannya sangat cepat, dan yang pasti ada pengaruh yang dihadapi oleh masyarakat sekarang ya. Saya contohkan kalau misalnya di tahun 2021 ya, saat misalnya saat pertemuan atau ya berkumpul, kadang kita saya juga kurang tahu, kadang kita salam saat berbicara ya, kita pegang HP atau apa. Itu istilahnya kalau dalam situasi banyak orang,
baru satu orang bicara tapi yang lain masih pegang HP. Istilah apa itu namanya? Ya itu masuk dalam kategori penyakit sosial juga kan? Iya, ya, bisa dibilang seperti itulah, penyakit sosial ya. Dan menurut saya itu ya, misalnya kita bicara tentang padahal apa yang kita diskusikan saat pertemuan seperti itu di lingkup seperti itu penting, hal penting, tapi cenderung diabaikan begitu ya, cenderung diabaikan. Jadi kesannya seperti yang mungkin antisosial lah gitu ya. Iya, antisosial, dan kesannya seperti mungkin terpengaruh dengan teknologi itu sehingga mereka abaikan hal-hal yang sebenarnya itu adalah satu hal penting bagi dirinya dan bagi kehidupan bersama. Itu yang dilihat selama dan yang tentunya itu jangan kita bawa di tahun 2022 ya. Boleh kita pegang HP saat-saat tertentu, tapi kalau misalnya saat-saat ada satu dua hal yang penting untuk dibahas, untuk kita bicarakan, terus akan tanggalkan sedikit HP. Itu menarik itu sebetulnya ya. Karena ya paling kurang kan begini, kita hidup ini kan punya standar nilai sosial. Standar nilai ini kan sebagai patokan kita untuk bagaimana menentukan yang baik dan yang tidaknya sebuah tindakan itu kan sudah dibuat memang. Kalau misalnya dalam konteks itu orang bicara lalu yang satu lagi main HP, apalagi dalam konteks pertemuan atau ya kan soal komunikasi resmi, hal penting yang mesti dibahas, itu kan kesan tidak bagus ya kan. Makanya saya bilang tadi itu sebagai penyakit. Itu mungkin karena HP juga ya. Kadang dalam konteks kekeluargaan, adik, kakak, bapak, mama, sebenarnya saat-saat tertentu kita harus bicara, berkomunikasi itu penting. Berkomunikasi dengan, jangan pokoknya abaikanlah HP. Ada saat-saat kita sampai anak pegang HP, orang tua lagi bicara. Iya, orang tua lagi bicara, anak pegang HP, atau sebaliknya, anak lagi bicara, orang tua asik-asik main HP. Itu kenyataannya. Dan memang kan kalau kita lihat ya di beranda media sosial, kesalahan penggunaan aplikasi dalam HP itu, misalnya Facebook ya, kadang ada satu dua hal masalah pribadi yang seharusnya tidak diumbarkan dalam media sosial tapi diumbarkan. Disampaikan di media sosial ya. Menelanjangkan kepribadian privasinya gitu. Ya memang itu juga yang sering kali muncul tuh begitu. Ya. Saya tidak hanya banyak saya lihat di Facebook terutama. Tapi begini, itu kan peristiwa yang saya rasa tidak hanya di tahun 2021 kan gitu. Ya. Peristiwa itu muncul di 2020. Pokoknya di dalam tren perkembangan teknologi yang semakin pesat, peristiwa itu akan selalu muncul. Iya. Tapi pesannya tadi bahwa alangkah baiknya kita mencoba untuk berbicara, mengurangi lah, minimalisir. Kadarnya itu harus diturunkan kembali. Iya. Tapi gini, itu satu peristiwa. Mungkin nanti ada peristiwa lain yang mesti diceritakan ya. Apalagi pun sudah skripsi, nanti mungkin bisa sampaikan bagaimana liku perjalanannya itu supaya bisa disampaikan kepada teman-teman yang khususnya ya, teman-teman yang lagi berjuang di tugas akhir. Karena ya saya rasa menguji adrenalin itu justru ada di skripsi ya, betul. Khusus mahasiswa tugas akhir ya. Itu mungkin nanti disampaikan pesannya. Tapi sebelum kita kesana dulu, itu bagaimana perjalanan 2021 setelah direnung-renung itu bagaimana? Menarik teman-teman sahabat Maira, karena di samping saya dua orang ini sudah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi dan sekarang sudah sarjana. Jadi ceritanya pengalaman tentang skripsi. Tapi saya berbeda karena saya masih status mahasiswa. Jadi saya berbicara tentang pengalaman-pengalaman atau tantangan-tantangan selama dalam dunia pendidikan. Iya. Karena persoalan-persoalan apa yang disampaikan oleh Kano tadi, memang kita hidup dalam era digital. Ya, itu banyak problematika
dan kita dituntut untuk mampu menyelesaikan itu. Pertanyaan kemudian lah, apakah kita mampu? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Tergantung kita pribadi masing-masing. Saya kira tantangan sekarang kita tidak mampu untuk munculnya itu self control diri terhadap berbagai perkembangan teknologi yang perkembangan teknologi. Kemudian saya kembali soal tadi yang saya katakan, pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang saya alami di tahun 2021. Hal yang menarik adalah di tahun pandemi COVID-19 ini muncul tahun 2020 awal Maret ya, kan tidak salah. Iya. Itu saya masuk pada semester 4 kalau tidak salah. Ya, semester 4. Situasinya sudah berbeda. Tidak sebelumnya saya mengikuti perkuliahan. Iya, itu sudah. Semuanya serba daring. Iya. Problemnya adalah ketika kita dituntut untuk harus profesional dalam bidang kita masing-masing, tetapi semua strategi pembelajaran, proses-prosesnya itu berubah. Kita berhadapan dengan situasi baru ya, yang kita tidak lakukan itu sebelumnya. Ada tantangan. Tantangan. Saya kira anak muda sekarang belum terlalu belum paham betul terkait dengan teknologi. Ya. Masih ada yang gaptek soal ini komputer atau urusan itu ya. Jadi itu juga mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Karena selama pandemi, bayangkan dari tahun lalu sampai sekarang, kalau misalkan kita kembali ke belakang, kita kembali mengingat memori itu. Jadi proses pembelajaran itu saya kira tidak efektif. Ya, berbeda sekali dengan pembelajaran tatap muka. Dan itu bagi saya tantangan baik di tahun 2020 dan 2021 sampai sekarang. Dalam menentukan, apalagi saya sebagai mahasiswa. Rasa betul. Iya, saya merasakan itu bahwa begitu banyak hal yang saya belum puas dapat dalam dunia pendidikan. Tetapi kita dituntut untuk menjadi seorang yang harus profesional. Profesional dalam arti tanpa harus tatap muka, kita harus punya niat dalam diri untuk belajar dan harus mahir teknologi itu. Benar tuh, tapi kan gini soalnya pandemi ini kan memang suatu yang tidak diharapkan kan. Tapi dia terjadi sehingga tuntut suatu apa istilahnya new normal kan gitu. New normal itu tidak hanya konteks jaga jarak, pakai masker kan tidak. New normal itu dalam konteks dunia pendidikan berarti ada satu inovasi baru di dalam soal pola-pola yang dibangun, strategi-strategi yang dibangun untuk sampai kepada profesionalitas itu. Ya kan gitu. Tetapi kan gini, kan dalam proses, dalam fenomena-fenomena pandemi, bahwa kita itu kan dituntut untuk mau tidak mau. Sehingga untuk mencapai profesionalitas itu mungkin membutuhkan suatu niat dalam diri yang kuat. Sekaligus kita mesti beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Saya rasa begitu mungkin, atau apa? Bagaimana? Mungkin ada hal lagi yang mesti disampaikan terkait atau bagaimana tadi maksudnya bagaimana? Itu tadi tantangannya bahwa semua kegiatan kita serba online. Apalagi kita di semester akhir, begitu banyak mata kuliah yang seharusnya kita turun langsung, tetapi karena situasi pandemi, kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita tidak diperbolehkan untuk turun langsung dan dilakukan secara online, suka tidak suka kita harus melakukan itu. Dan ini mesti ada pendirian dalam pribadi kita masing-masing, bahwa belajar itu mesti ada punya niat dalam diri kita masing-masing. Dan saya kira kesimpulan bahwa tantangan dari satu, misalnya kami sebagai mahasiswa ini dalam dunia pendidikan itu tadi, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi banyak hal terhadap kehidupan kami. Semuanya berubah. Tantangannya itu
makin besar ya tantangannya. Makin besar. Dan penerapan pembelajaran tidak seperti yang sebelum-sebelumnya tatap muka, tapi karena virus corona 19 ini kan, jadi apapun yang diharuskan ya, apapun yang kita lakukan diharuskan harus menggunakan teknologi misalnya. Semuanya berbasis ya. Dan jadi ya ada perbedaan di situ ya, perbedaan. Dan tantangan saya juga lah yang menjadi persoalan kuliah online ini, begitu banyak tugas yang diberikan oleh dosen ini ya. Hampir setiap hari tugas-tugas ini, dan kita bingung, bahkan kita pikir untuk mengerjakan tugas ini dengan waktu yang lama, sementara deadline yang diberikan oleh dosen ini harus cepat ya. Tuntutannya cepat, tetapi ya tapi tugas yang mana ini sangat sulit. Menarik, demi mengejar target kita lakukan efektif tidak seperti itu. Saya kira tidak efektif. Tergantung, mungkin kita berbeda ya cara pandang. Mungkin teman-teman sahabat Manera lebih menyukai yang online atau tapi ya memang banyak orang yang berpikir demikian. Ketika kita coba tanya bagaimana yang online sekarang, terutama yang sudah merasakan proses tatap muka dan online, macam kami dulu waktu kami kuliah kan sudah merasakan beberapa semester itu soal tatap muka, dan beberapa semester terakhir kami hadapi itu online. Dan kita merasakan sebetulnya dampaknya besar. Itulah peristiwa di 2021, 2020 yang ya kita punya harapan besar, mudah-mudahan 2022 nanti ya tidak ada lagi peristiwa baru atau pandemi COVID-19 yang memang sudah turun itu semakin turun lagi, bahkan hilang dari kita. Omikron lagi mudah-mudahan ya segera diatasi hilang gitu, supaya nanti di 2022 dengan konsep perkuliahan atau sistem pendidikan tatap muka dapat terlaksana supaya pulih kembali. Menarik tadi sore. Tapi kan begini tadi, satu hal yang istilahnya dalam konteks pandemi, soal satu yang mata kuliah yang seharusnya dominan praktek itu turun ke lapangan di lab, akhirnya kemudian dipangkas karena mengingat pandemi. Ini kan persoalan jadinya kita hanya dituntut untuk pemahaman teoritis. Pemahaman teoritis itu menjadi hal penting. Ya, tapi itu kan memang bagus, tapi butuh sebuah bimbingan yang kuat menurut saya. Karena analisis teori itu setidaknya ya kita punya mentor pribadi untuk memberikan suatu penjelasan yang kuat. Iya kan? Ya, saya rasa begitulah soal tapi nanti mungkin ada peristiwa ada peristiwa lain lagi nanti bisa sampaikan. Saya juga begini, kalau saya melihat, saya punya pengalaman pribadi. Kalau teman-teman romantika itu saya rasa urusan apalah ya, orang tidak terlalu simpati dengan itu karena kedua lah ya, hal kedua dari ke satu ya. Kalau tadi teman-teman bicara soal pandemi, memang pas kami ujian skripsi dulu saya masih kena itu sistem ujian itu daring. Ya, artinya beda. Orang bilang begini, adrenalinnya tidak seberat tatap muka. Kalau tatap muka itu ngeri sekali, tantangannya itu mentalnya itu betul-betul diuji. Tetapi kalau pada saat daring itu ya tidak, karena ya kita bisa dengan berbagai macam cara aja supaya ya kan gitu. Tapi begini, saya mau sampaikan begini soal kepada teman-teman, nanti saya ingin sampaikan tentang soal perjalanan hidup di 2021, bahwa 2021 ini memang tahun yang memberikan suatu pelajaran yang kuat untuk saya. Peristiwanya begini, pertama sukacita itu muncul bahwa 2021 saya telah menyelesaikan studi, sah menjadi seorang sarjana. Tapi setelah menyandang gelar itu, saya akhirnya percaya setelah terjun kepada masyarakat bahwa konteks kehidupan kita dengan ujian-ujian itu yang paling berat itu bukan ujian skripsi. Kalau masa kuliah itu kita mengatakan ini skripsi ini yang paling berat. Tapi setelah kita lewati hal itu, tantangan yang paling berat itu adalah dunia kehidupan sosial.
berbagai macam kepala, ribuan kepala itu justru yang menjadi tantangan kita. Ribuan orang itu justru menjadi tantangan kita di kehidupan sosial. Setelah kita selesai, kalau pada masa-masa kita kuliah, palingan orientasi pemikirannya itu hanya bagaimana kita punya target untuk cepat selesai. Tapi kalau setelah selesai, orientasinya itu lain. Bagaimana kita harus bisa menjadi sosok yang memang bisa membawa sebuah keuntungan untuk diri sendiri. Dalam hal ini, perubahan di masyarakat. Perubahan. Kalau kita pergi ke masyarakat, ada berbagai macam ujian di sana. Sehingga ujian-ujian itu ada banyak hal. Yang pertama begini, stigma masyarakat tentang seorang yang telah selesai itu menempuh kan stigmanya itu mereka menganggap bahwa ya mereka itu paling kurang memahami ya lebih dari mereka, sehingga dalam segala hal itu mereka cenderung serahkan kepada kita. Ya ini kan membutuhkan sebuah persiapan yang kuat, sehingga benar tadi kalau misalnya pada saat kuliah itu diskusi-diskusi kecil itu jangan diabaikan, jangan lagi ada diskusi ya pegang HP kan itu tidak bagus. Itu sebetulnya sebagai persiapan menuju tantangan kehidupan sosial yang lebih besar, yaitu di masyarakat. Di mana kita hidup, di mana kita beradaptasi. Berarti ya semacam di dunia kampus ya, di dunia kampus itu tidak seberapa kalau misalnya kita pulang dari dunia kampus. Iya, tantangannya itu lebih besar di kehidupan bermasyarakat. Ya. Banyak omelan, banyak ya banyak, pokoknya banyak berbagai macam hal yang memang meruncing batin, meruncing ya itu tadi adrenalin itu betul-betul diuji ya. Itu dalam konteks kehidupan kita di masyarakat. Itu tadi saya bilang poinnya begini, skripsi adalah awal ujian kehidupan kita yang sesungguhnya. Itu setelah skripsi ujiannya sesungguhnya ada di dalam masyarakat. Tinggal begini, apakah kita mampu melewati itu. Untuk melewati itu satu saja poinnya, itu menurut saya berdasarkan refleksi pribadi, saya mengatakan bahwa kita mesti membutuhkan sebuah kecerdasan emosional yang kuat. Karena dengan kecerdasan emosional kita bisa mengatasi seluruh problem-problem kehidupan kita. Saya rasa begitu. Itu refleksi saya. Saya punya harapan di 2021, 2022. Ya mudah-mudahan apa yang masih ada dalam benak saya itu dapat tercapai lah. Paling kurang seperti itu. Dan mungkin ada lagi yang mesti disampaikan. Skripsi, bagaimana skripsinya dulu? Ya betul ya, berbicara tentang skripsi ya, hampir mahasiswa masuk semester 8 ya sudah, apalagi kalau mahasiswa yang belum ada tahapan-tahapan di ujian skripsi, belum masuk skripsi kan ada proposal ya, tahapannya ada seminar proposal, ada penelitian, itu baru masuk di skripsi. Pasti ada tahapan-tahapannya. Memang berbicara tentang ujian atau tugas akhir skripsi itu tergantung masing-masing setiap orang ya. Ada kan orang yang lebih lebih ke hal-hal yang lebih ke ada mahasiswa sistem. Sebenarnya berbicara tentang tugas akhir ini tidak rumit. Cuman itu tadi faktornya, ada banyak faktor ya, baik faktor internal, faktor eksternal ya. Tapi yang paling besar pengaruhnya itu faktor internal ya. Dalam diri itu bagaimana membangkitkan motivasi, membangkitkan semangat untuk mengerjakan tugas akhir itu. Ya ada kan di peranda media sosial yang hampir sering kita lihat ada mahasiswa yang bunuh diri gara-gara menghadapi tugas akhir. Kasihan kan? Ya, benar. Memang itu adalah suatu cukup besar ya bagi saya tantangannya untuk menghadapi tugas akhir. Tapi setelah kita melawani tantangan itu atau pembatas itu, ada banyak jalan sebenarnya menuju keberhasilan ujian skripsi itu. Ya. Misalnya, ya memang kalau kita kerja hanya ya kos atau ya sampai di kos ya tidur gitu kan, pulang kampus, pulang konsul. Paling kurang harus bangkit lah. Ya, berarti harus kerja ya gitu. Ya itu sudah. Pokoknya jangan ya. Bagi orang yang malas, orang yang tidak punya niat untuk belajar, tidak memiliki semangat, skripsi itu mereka katakan berat.
Ya memang betul. Dan soal skripsi, saya kira setiap orang punya cerita yang masing-masing. Iya itu tadi. Ada dinamika yang berbeda setiap orang. Dan juga cerita-cerita dari kayak saya berdua ini memotivasi saya juga, karena saya sekarang juga mengejar tugas akhir. Iya, itu sudah. Ya, sebagai penumpang untuk perjalanan saya selanjutnya. Ya memang betul ya. Dan itu tadi tergantung setiap orang bagaimana dia memandangi skripsi itu seperti apa. Kadang kan orang memandang skripsi itu sulit ya gitu. Skripsi itu memang sulit ya, sulit awalnya sulit, tapi setelah kita berusaha dan memulai ya pasti ada kesulitan saja jalan atau pintu keluarnya untuk Dan menghadapi kata saya selalu berpikir gini, bahwa kenapa orang lain bisa, itu. Nah, prinsip itu kenapa orang lain bisa dan saya tidak. Tapi saya begini, itu memang sebuah prinsip yang mesti dipunyakan. Tetapi hal yang paling penting itu soal bagaimana keseriusan kita untuk memahami betul soal, karena skripsi ini kan sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah itu dia punya prosedurnya, langkah-langkah. Di sini kan kita itu harus betul-betul, pertama itu jangan malu bertanya, itu satu. Yang kedua itu harus memang betul-betul menguras akal itu supaya tahu betul arahnya kemana, mengerjakan karya ilmiah itu seperti apa dan modelnya bagaimana kan gitu. Paling kurang kita memiliki gambaran sedikit tentang seperti apa sih karya ilmiah. Itu yang saya rasa penting. Dan ya betul ya. Dan bagi saya ya sebenarnya berbicara tentang itu tadi, intinya kita usaha saja, usaha. Nanti usaha dengan diiringi dengan berdoa. Ya, itu nanti ada jalan untuk itu. Jangan pernah menganggap ya apalagi tentang skripsi ini, jangan pernah menganggap itu sulit. Ya, intinya kita berusaha dulu. Karena kalau kita usaha pasti dengan sendirinya ada saja ya, inovasi atau pikiran yang ada dalam pikiran kita untuk menyelesaikan tugas. Itu sudah ada banyak jalan. Itu tadi tetap usaha. Saya sepakat tadi kalau dia bicara tentang berdoa. Iya. Saya punya pengalaman pribadi. Saya mengatakan kalau saya tidak berdoa, berarti saya tidak bisa menyelesaikan. Maksudnya begini, saya bisa tetapi prosesnya lama. Berdoa itu menurut saya yang pertama itu adalah sebuah jalan keluar. Ketika kita berdoa ada kepuasan tersendiri bahwa kita sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita. Iya. Berdoa yang curhat. Yang kedua, saya betul-betul merasakan keajaiban dari doa. Pada saat saya urus skripsi, ketika saya mengalami satu keinginan, ada satu harapan bahwa besok mudah-mudahan hal ini terjadi atau dosen terima saya apa segala macam. Ketika kita berdoa malam itu, pas besoknya muncul tiba-tiba di chat datang. Dan saya merasakan betul bagaimana kekuatan doa di dalam tugas itu. Pengalaman pribadi saya ini pada saat saya susun tugas akhir di 2021 itu, bahwa penting mengatakan bahwa ora et labora itu suatu hal yang memang nyata, tidak boleh mengabaikan itu. Selain di samping tadi soal pengorbanan itu juga mungkin ada juga yang mesti disampaikan. Ini pengalaman yang telah kita lewat. Benar apa yang disampaikan oleh Casey itu tadi, doa itu memberikan ketenangan batin. Iya, ketenangan batin. Dan doa tanpa bekerja itu dua hal yang berbeda. Jadi misal kita berdoa dan kita juga harus bekerja. Tidak bisa kita doa mengharapkan banyak hal tapi kita diam. Ya itu sudah itu teorinya begitu kan, berdoa dan bekerja. Ora et labora itu ya, berdoa itu memang ya saya juga pernah alami seperti apa menghadapi itu tadi tentang tugas akhir, khusus mahasiswa tugas akhir itu. Kadang pikiran kita kalau menghadapi suatu masalah, kalau misalnya ada dosen yang mengatakan ini tidak benar, ini apalagi langsung coret-coret saja kan, tidak ada kasih tunjuk ini harusnya begini kan. Ada kan malah dosen seperti itu. Iya banyak. Gitu. Dan di situ kita diuji, ditantang ya. Ya pengalamannya dulu pernah gitu kan? Ya. Kadang kan kita merasa bagaimana ini, karena ini terlalu sulit untuk dihadapi. Ya. Apakah saya bisa melakukan hal ini? Dan seperti itu. Jadi
bagi saya juga pernah alami. Jadi saya berusaha untuk memikirkan ya, dan salah satu tempat curhat saya untuk menyelesaikan itu di berdoa tadi, dalam doa, berhadapan dengan Tuhan. dalam Tuhan doa itu itu saya katakan, Tuhan, saya menghadapi masalah-masalah ini, tolong beri jalan keluarnya. Itu secara umumnya gitu. Tuhan, ya betul. Di dalam doa itu ada pokoknya ada harapan dan impian. Itu betul, saya sepakat itu, sorry. Dan ya itu sudah, saya rasa memang tidak begini, tidak secara keseluruhan kita menyampaikan hal itu, tapi paling kurang hal-hal penting ini mesti kita ceritakan di channel kita, supaya channel kita itu menjadi channel yang berbeda dari yang lain. Ya, ada manfaatnya lah, seperti itu. Cerita pengalaman itu hal penting. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya menyampaikan terima kasih banyak, Bung Prim, Ano, dan saya. Kita bertiga telah menyampaikan pengalaman hidup kita di 2021 dengan prospeknya itu di 2022 itu seperti apa, dan ya pesan moral di balik itu silakan teman-teman cerna, silakan teman-teman ambil, karena ini bukan semata-mata hasil refleksi tanpa bukan semata-mata pernyataan yang tidak berdasarkan bukti atau pengalaman. Ini berdasarkan pengalaman yang kuat. Itu saya rasa hal penting. Dan terima kasih banyak untuk malam ini. Setidaknya malam ini menjadi malam berkah dan malam yang memiliki manfaat untuk teman-teman yang lain yang menyaksikan channel itu kan ya. Dan harapannya, kira-kira harapannya seperti apa ya? Ya paling kurang harapannya tadi satu, harapan besarnya bahwa dari perbincangan kita pesan moral itu akan kesampaian, maksudnya yang menonton itu betul-betul mendapatkan pesan moral. Iya. Biarkan teman-teman sahabat Manira filter sendiri. Ya filter sendiri lah. Saya rasa yang menyaksikan channel ini juga orang luar biasa semua. Dan saya tidak tahu apakah ini ada pesan moral atau pesan rianya. Ya tadi jangan lupa untuk curhat ya segala macam peristiwa kehidupan Anda. Nanti kami dari channel YouTube Manira untuk memberikan pengalaman romantisme nanti mesti disampaikan juga nanti di lain kesempatan. Dari Bung Primus pasti ada pengalaman romantisme yang lebih menarik ya. Kita bincang di lain kesempatan. Saya rasa itu terima kasih banyak dan selamat untuk teman-teman sekalian.